Udah pasti Inggris yang bakal jadi juara di Euro kali ini. Semua kriteria tuh sudah dipenuhi oleh Inggris. Mainnya biasa aja, menang adu penalti, mental pas adu penaltinya oke, udah pasti. Plus satu lagi Jap. Apalagi tuh? Harry Kane gak fit. Harry Kane gak fit. Udah, ini mah udah fix Inggris yang juara. Kita bahas di Skor Radar episode kali ini. Nah, kan kita sudah bilang kalau kan gue kemarin sempat bilang final Portugal dan Turki di opening episode sebelumnya. Yeah. Fix Portugal Turki bakalan final. Ternyata dua-duanya kandas. Sengaja gue openingnya kayak tadi biar ngejinx, berarti Inggris gak jadi juara. Wah. Gak apa-apa sih gua. Nah, kita bahas dulu dari semifinal pertama Spanyol dan juga Prancis. Kalau kita lihat terakhir kemarin Spanyol menang lawan Jerman, tuan rumah tersingkir. Dan gua akuin Spanyol layak menang kalau menurut gua. Iya. Nggak tahu kalau menurut kalian berdua seperti apa. Kalau menurut kalian penampilan kemarin lawan Jerman emang dari segi permainan Spanyol udah kelihatan tuh bakalan menang lawan Jerman. Lu kan nonton nih pasti karena masang kan? Masang. Gua juga Masang nonton. keyakinan. Babak pertama, babak kedua saya pasang Spanyol. Extra time saya pasang Jerman. Ah. Kecebur. Ya kalau permainannya sih pas lagi dari kick off tuh nggak kelihatan Spanyol bakal menang karena seru banget Jar. Jual beli serangannya ada. Jadi yang kayak Kang Jalu bilang final kecepatan sih bener tuh gitu. Tapi gue gak setuju jual beli serangan. Enggak. Karena kalau menurut gue Spanyol bisa nahan, bisa bikin Jerman kebingungan di awal-awal. Kalau kan yang bener jual beli pukulan. Oh iya. Lu bayangin aja Pelanggaran enggak volley. gua melihat Toni Kroos segitunya. gua melihat Jerman kemarin itu seperti Uruguay tahun 80-an. Weh, lu belum Mainnya lahir dong. Fisikal ya, fisikal. Mainnya fisikal. Tapi ya memang menurut gua ini mungkin menjadi salah satu trik dari Jerman ya, karena kita melihat justru Spanyol tuh tiki-takanya dalam tanda petik nggak terlihat kan. Tapi ini menurut gua kembali sesuai dengan gaya main mereka sebelum era tiki-taka ya, La Furia Roja itu sebagai si merah yang membara ya seperti ini gitu, mengandalkan pemain kedua sayap segala macam serangan sporadis yang itu ditunjukkan ketika melawan Jerman. Dan kalau memang dikatakan kalau jual beli serangan, kalau secara statistik kan benar juga dalam dua kali 40 menit 10 tembakan kan, sama masing-masing 10 tembakan. Ya jadi kalau gue bilang apakah Spanyol layak melihat permainan mereka melawan Jerman, ini menjadi salah satu kandidat yang paling bagus lah, paling kuat lah untuk menjadi juara, walaupun secara opta analisis mereka di peringkat kedua di bawah Inggris. Itu sih. Ya kalau gue melihat kenapa gue yakin Spanyol bisa menang di pertandingan kemarin tuh, terutama di babak pertama mereka high pressing banget gitu. Bikin Jerman benar-benar mau nge-build itu nyari Toni Kroosnya susah gitu, karena udah mereka pressing tinggi, nutup beberapa pemain yang memang jadi motor serangannya mereka gitu. Jamal Musiala pun termasuk di babak pertama terutama nggak kelihatan gitu. Dipeluk Rodri doang Dipeluk sekali. Rodri, benar-benar ditutup lah gitu pergerakannya, kecuali di babak kedua tuh lumayan beberapa kali dia udah bisa ini. Iya, maksudnya masuknya Florian Wirtz yang sebagai Iya, tandem sejatinya lah bisa dikatakan. Menurut gue ini menjadi salah satu kunci bagaimana Jerman tampil lebih baik sih di babak kedua. Nah kita move on lah, udahlah kemarin biarkanlah berlalu, kita bahas semifinal melawan Prancis gitu. Yang jadi sorotan kan adalah duel nantinya antara Kylian Mbappe dan Lamine Yamal gitu, yang jadi inilah bisa dibilang tulang punggung tim gitu. Walaupun di permainan sepanjang turnamen ini Mbappe nggak kelihatan sama sekali gitu. Iya. Dia jadi pemain dengan lepaskan tembakan terbanyak di bawah Cristiano Ronaldo, ada 20 shot tapi nggak ada yang jadi gol gitu dari open play kecuali dari penalti gitu. Nah, sedangkan Lamine Yamal juga banyak 13 shot dan nggak ada juga yang jadi gol, tapi kontribusinya buat tim di mana dia bikin chance create 14 kali yang terbanyak setelah era Xavi di 2008 itu kan buktiin kalau ini pemain emang kontribusinya lebih nyata gitu daripada Kylian Mbappe gitu. Nah di pertandingan nanti menurut lu di antara dua pemain ini siapa yang akan lebih menonjol gitu? Kalau kita Mbappe pengalamannya udah luar biasa lah gitu. Di World Cup kemarin, terus juga di Euro sebelumnya pun juga dia jadi salah satu pemain penting juga gitu. Gimana lo? Siapa yang lebih menonjol Kang? Iya, kalau gue sih masih melihat bahwa
gini ya, kalau kita melihat bahwa Perancis yang tahun ini lebih banyak mengutamakan sisi defensif seperti kita bahas minggu lalu, menurut gua Lamine Yamal akan tetap lebih menonjol dari sisi permainan. Kita lihat bagaimana ketika dia mengkreasi sebuah umpan menjadi gol pembuka Spanyol, ini menurut gua menjadi salah satu nilai plus dari Lamine Yamal, terlepas dari usianya yang masih muda. Jadi kalau gue melihat sih Kylian Mbappe ini mungkin masih tetap akan difungsikan sebagai pembuka ruang, masih cuma sebatas pembuka ruang sekaligus goal getter, karena kita tidak melihat bahwa pemain nomor 9 dari Prancis ini sangat tajam, Jap. Tapi ya itu cukup kesulitan, tergantung. Tapi nih menjadi nilai positifnya bagi Prancis adalah ketika Dani Carvajal tidak bermain. Betul. Kita tahu kan bahwa Kylian Mbappe juga tidak berkutik ketika melawan Dani Carvajal di Liga Champions. Ya. Tapi kan sekarang kondisinya ada yang dihadapi lah Jesus Navas yang bisa dikatakan sudah aki-aki lah. Nah ini menjadi terbuka kesempatan bagi Kylian Mbappe untuk melepaskan potensinya yang tidak terlihat dalam 5 pertandingan sebelumnya. Tapi kenapa ya di Mbappe di Euro kali ini tuh bener-bener drastisnya luar biasa gitu. Bahkan dari jumlah shotnya pun dia kan waktu di Piala Dunia terakhir 34 shot jadi 12 gol. Iya. Jadi conversion rate-nya itu 31%-an gitu. Sedangkan sekarang Iya. cuma 3% gitu dari total tembakan yang dia lepasin gitu. Kalau ini juga sih Jap, menurut gue ini menjadi fenomena umum ya. Kenapa makin banyak gol bunuh diri juga salah satunya fenomena, dan tidak banyak striker nomor depan lah, striker utama, striker nomor 9 atau siapapun yang menjadi goal getter utama bisa menciptakan banyak gol karena taktik permainan yang sekarang gue justru cenderung melihat garis pertahanan rendah, Jap. Banyak gol Prancis terbantu gol-gol bunuh diri karena ya lawannya menerapkan garis pertahanan rendah sehingga membuat back lawan lebih dekat dengan penjaga gawang. Yang ini justru menjadi antitesis atau sebuah kebalikan bagi para pemain lini depan sehingga mereka kesulitan untuk mencetak gol. Ya ini tidak dialami Mbappe lah. Kita lihat banyak striker ya, Morata di Spanyol pun kesulitan, Harry Kane juga kesulitan, baru cuma 1 gol juga. Ya inilah gaya permainan yang ditampilkan di Euro inilah, kan justru banyak yang mengatakan bahwa ini menjadi Euro yang paling boring lah karena gaya permainan yang diterapkan tim-tim ya benar-benar benar-benar turnamen, benar-benar gaya permainan turnamen yang ingin mencari kemenangan gitu. Dari sisi atraktivitasnya jauh berkurang. Nah kayak yang lu bilang tadi kan di Prancis di Euro kali ini tuh lebih defensif gitu. Nah termasuk katanya nanti di lawan Spanyol pun mereka juga akan mengambil langkah itu gitu. Lebih defensif daripada menyerang. Sedangkan Spanyol kita tahu dia juga melakukan hal yang sama gitu. Dia membiarkan pemain lawan yang menguasai bola gitu. Terakhir lawan Prancis pun juga kayak gitu. Nah ini dengan Prancis yang akan ngambil inisiatif lebih defensif, benar-benar akan menyulitkan Spanyol nggak kira-kira? Kalau dari sisi gue sih ini bisa sangat menyulitkan ya. Kita lihat bahwa Prancis walaupun punya di depan yang sangat buruk, konversi golnya buruk, tapi dari sisi pertahanan mereka sulit dijebol kan. Praktis cuma berapa dia rasio kemasukannya. Di sisi lain ini juga kan kita bahas minggu lalu bahwa Deschamps itu menilai bahwa Prancis selama era dia sebelumnya itu sangat ofensif tapi terlalu abai ketika bertahan. Justru pertahanan kuat inilah yang menjadi modal bagaimana sebuah tim bisa memenangkan turnamen, dan itu yang dilakukan Prancis di era ini. Dan ketika menghadapi Spanyol ini juga bisa membuat Spanyol kesulitan, tapi kita lihat Spanyol tidak kehilangan pemain-pemain kreatif. Contoh ketika Pedri cedera melawan Jerman masih ada Dani Olmo yang menurut gue bisa menjawab. Masih ada juga Lamine Yamal yang bisa, mungkin siapa head to headnya sama Hernandez ya kalau di sisi kiri pertahanan Prancis, yang ini bisa menjadi pembeda dari gaya bermain bertahan Prancis yang mungkin bisa akan menyulitkan. Tapi dengan gaya bermain bertahan mereka kemungkinan akan mengalahkan serangan balik. Disinilah peran Mbappe sangat dibutuhkan dengan kecepatan yang dimilikinya. Ya kalau kita lihat 3 lini depannya Prancis kan emang ngandelin speed ya kebanyakan ya. Dembele, terus Marcus Thuram juga, kadang Kolo Muani juga, terus juga Mbappe gitu. Betul.
Nah, kalau untuk Spanyolnya sendiri kalau gue lihat selain emang lini pertahanannya mereka cukup solid gitu ya. Yang di luar ekspektasi itu permainannya dari Cucurella sih. Di Chelsea kan dia tidak terlalu Iya. oke. Sedangkan di pertandingan ini gua di Euro kali ini kirain gua bakalan jadi panggungnya Grimaldo setelah dia di Leverkusen begitu kerennya gitu. Ternyata Cucurella dikasih kesempatan pertama dan juga konsisten sampai sekarang pun itu juga jadi pembeda ya. Setuju nggak lu? Ratingnya selalu di atas 7,5. Betul. Ya gitu doang jawaban lu. Itu dong. Nyautin doang. Pendek banget. Nyautin doang. Kalau analisis tuh panjang. Iya, Nggak gini Jap, Gue udah kayak lawak tuh ada ininya. dalam artian gini Jap, apa nilai plus dari Cucurella dibandingkan Alex Grimaldo? Grimaldo memang fullback kiri murni. Dia punya kemampuan penetrasi yang sangat baik. Kita lihat berapa chance create yang dilepaskan Grimaldo ketika memperkuat Leverkusen. Cucurella mungkin tidak seeksplosif dari Grimaldo, tapi ini yang dibutuhkan. Bagaimana menjaga keseimbangan dari lini belakang Spanyol. Kita tahu bahwa Cucurella ini walaupun bisa dimainkan sebagai bek kiri, tapi darahnya juga dia punya darah bek tengah. Ini yang menjadi nilai plus dari Cucurella dibandingkan Grimaldo. Ya, jadi lebih balance ya. Lebih balance. Apalagi dia juga di depannya udah ada Nico Williams gitu Iya. yang secara attacking, secara ofensif tuh lebih inilah. Ya butuh pemain yang lebih disiplin. Kalau kebayang kan kalau Nico Williams sama Grimaldo berarti sisi kiri Spanyol akan ofensif sangat mudah dieksploitasi lawan. Ya. Nah, kalau menurut lu Man dari Spanyol sepanjang turnamen ini gitu ya. Mereka kan jadi salah satu-satunya tim yang bisa dibilang tampil lebih tampil paling enak ditonton, atraktif dan lain-lain lah gitu. Sedangkan 3 kandidat lainnya, 3 semifinalis lainnya nggak begitu gitu. Bahkan mengandalkan luck kebanyakan gitu. Nah, menurut lu Spanyol dengan permainannya seperti ini, terus juga ada pemain-pemain yang emang lagi oke di turnamen ini, menurut lu Spanyol nanti lawan Prancis akan seperti apa? Gue sih setelah ada statement Deschamps yang bakal main lebih defensif, bakal mau nyadangin Griezmann itu kepo banget sih apa yang bakal dilakuin sama De La Fuente karena saat Prancis lawan Portugal dia kan main sama tuh. Prancis defense juga, main reaktif nungguin Portugal kuasain bola dan itu sebenarnya resiko besar yang diambil karena banyak banget pemain kreatif di Portugal kan dan ternyata itu bisa diredam. Bruno Fernandes sampai nggak main full. Bernardo Silva dari kanan digeser ke tengah akhirnya. Terus cuman di kanan doang Leo yang bisa beberapa kali nyiptain peluang. Bahkan yang sebelum diprediksi itu kan harusnya sisinya Theo nih yang bisa dieksploitasi nih sama Bernardo karena seringnya overlap, ternyata malah si Konde yang kewalahan hadapin Leo. Nah ini lumayan berbahaya kalau nggak berhasil defense-nya karena Spanyol itu serangannya sekitar 76% itu dari sayap. Iya. 40 sekian dari Nico Williams, 31-an di Yamal. Cuman 20%-an yang berawal dari tengah. Jadi menarik banget ngeliat bakal apa yang dilakuin sama si La Fuente ini. Mungkin kalau dia bikin kontra strategi lagi kayak pas lawan Kroasia justru malah dibiarin Prancis megang bola lama. Nah itu yang bisa bahaya tuh karena ball recovery-nya Spanyol itu nomor 1 di Euro ini sekitar 230 kali. Jadi dia cepat banget di saat kehilangan bola bisa langsung ambil lagi. Iya. Setuju. Nah, kalau ini kita bahas tentang Prancis dan Spanyol. Kira-kira prediksi kalian berdua untuk skor? Asik. Ini kita langsung aja lah, skorin aja deh. Ini mau dihitung konsisten dari awal apa ini aja nih? Dari awal lah. Konsisten dari awal gue Prancis, Portugal. Bisa Prancis. Kalau dia pasti Prancis lah. Kalau lu mau goyah boleh. Lu kalau goyah enggak? Gue kasih kesempatan sekarang kalau lu mau goyah. Spanyol sih sebenarnya. Spanyol. Gak pede lah Prancis. Tapi gue kalau adu penalti kayaknya Prancis deh. Ya, bisa. Karena kipernya Menyon nih kayaknya. Cuma gue yakin sih habis 90 menit 1-0 doang Jap. 1-0 Spanyol ya. Spanyol 1-0 kayaknya. Ya Lamine Yamal lah kira ngegolin kali ya. Lamine Yamal boleh lah. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari kubu atau sisi lainnya, ada Belanda dan juga Inggris. Gila ya ini semifinalis negara-negara kolonial semua penjajah. Iya. Oh ini Indonesia Malaysia. Iya, Inggris Belanda. Iya, seperti 1800-an nih negara penjajah semua yang lolos ke semifinal. Nah, ini dua tim ini ya start dengan tidak baik lah ibaratnya dari secara permainan ya, bukan secara hasil gitu. Sampai menuju sekarang pun banyak yang menilai penampilannya biasa aja gitu, nggak atraktif, nggak oke lah gitu. Tapi Belanda sih better sih kalau menurut gua dibandingkan Inggris ya. Dengan hadirnya dengan menterengnya Cody Gakpo
yang konsisten dari awal, yang beda banget penampilannya ketika dia bersama Liverpool gitu. Bahkan gue ngeliat karena Cody Gakpo itu di Belanda benar-benar 100% main sebagai left wing. Iya. Namun kalau bersama Liverpool dia lebih Dia ke false center nine. forward kan. Iya, Iya, false ke false nine gitu. Dikit banget, cuma 17% dia main di left wing karena ada Luis Diaz juga. Nah, dengan beberapa pemain yang emang lagi oke di timnya, Belanda jauh lebih diunggulkan atau enggak dibandingkan Inggris? Diem. Iya, lu gimana sih ya? Tatap-tatapan. Lu dimarahin lu. Kita bikin romantis. Inggris. Gue udah kebanyakan ngomong mah. Kalau gue sih lebih cenderung ke Belanda karena bagaimanapun di turnamen ini Belanda sudah terbukti bisa mencetak banyak gol dalam waktu 90 menit. Beda sama Inggris yang masih kesulitan sampai sekarang gitu. Jadi chance-nya apalagi kalau kita ngelihat kayak pemain pengganti misalnya si Depay lagi nggak oke, ada Weghorst yang bisa bantu kayak kemarin bahkan dimainin dua-duanya pun works gitu. Ada doanya Malen juga. Bisa langsung ngasilin 2 gol ngebalikin Turki. Jadi gue lebih ke Belanda sih. Kalau lu Kang? Kalau gua sih justru lebih cenderung ke Inggris sih Jap. Karena gini ya, dalam artian ketika Belanda melawan Turki, kita lihat bagaimana lini tengah Belanda koordinasi masih belum bagus ya. Maksudnya Turki saja yang seperti itu bisa mudah dalam mengatasi lini kedua Belanda. Ini akan menjadi PR besar karena kita tahu bahwa lini tengah Inggris walaupun dari fase grup penampilannya biasa-biasa aja, tapi dari sisi kualitas permainan mereka punya pemain-pemain dengan kaliber luar biasa lah. Ada Phil Foden, Jude Bellingham. Nah ini akan menjadi pentas bagi Jude Bellingham dan Phil Foden menurut gua ketika pertandingan melawan Belanda ini karena justru banyak gol lawan terjadi ke gawang Belanda itu bermula dari serangan lini kedua yang tidak bisa diantisipasi. Jadi menurut gua ini akan menjadi peran penting dari Foden dan Jude Bellingham pada laga melawan Belanda nanti. Nah kemarin kan waktu lawan Swiss itu secara starting 11 lah bisa dibilang turun di pertama itu ada formula baru lagi dari Gareth Southgate gitu. Dia main 3 back dan ada 3-4-2-1. 4-2-1. 3-4-2-1 kan benar. Iya benar, 3-4-2-1. 3 backnya itu adalah si Konsa, terus juga ada John Stone sama Kyle Walker, terus ada Bukayo Saka yang jadi wingback kanan, terus ada Trippier kiri, terus juga ada Foden di depannya sama Jude Bellingham di belakang Kane. Belakangnya Declan Rice sama Maino, tengahnya Harry Kane gitu. Nah ini kan formula baru lagi gitu dari Gareth Southgate, walaupun kita lihat ya kesulitan juga cetak gol gitu karena emang Swissnya sebenarnya kan itu solid apa gitu. namanya cuma formasi di atas kertas aja Ya, sih betul. bagaimana mereka mengubah jadi 3-4-2-1 karena ketika di pertandingan di sisi kiri justru adalah Trippier lebih banyak bermain lebih ke dalam sebenarnya. Memang karakternya berbeda ya dengan siapa Bukayo Saka. Serangan dari sisi kiri walaupun Trippier rata-rata tidak sampai ke sepertiga area pertahanan lawan. Ya, karena memang fokusnya bukan di situ. Justru serangan dari kiri banyak dibantu oleh Foden maupun Declan Rice dari sisi tersebut. Iya, betul. Yang beda sih yang gue lihat ya ada beberapa data dari Opta gitu. Yang paling leluasa dengan strategi itu adalah Phil Foden. Phil Foden jadi free roll banget gitu. Dia bahkan di heat map-nya itu benar-benar kemana-mana gitu. Iya. Cuma jadi jadi bumerang sedikit karena jadi bingung sendiri gitu karena supportnya lah mungkin atau ininya nggak sepadan gitu. Menurut lu gimana man dengan formula baru ini? Apakah nanti melawan Belanda akan ada formula baru lagi dari Inggris? Bisa jadi, apalagi kemarin Luke Shaw udah bisa main. Ya. Si pemain kesayangan. Jadi bisa jadi berubah lagi pakai 4 back lagi, tapi enggak menutup kemungkinan dengan hasil kemarin dia akan tetap main pakai 3 di belakang. Sebenarnya PR-nya apalagi Kane nggak ada. Nah, kira-kira siapa nih gitu. Karena walaupun Kane kurang bagus di Euro ini, sebenarnya kontribusi dia itu masih yang paling bagus di antara lini depannya si Inggris. Dia pemain yang paling banyak melakukan percobaan tembakan, 4 on target, 4 off target, 7 di blok. Terus juga udah ada 2 gol gitu. Top skor sementara sama Bellingham untuk timnas Inggris. Nah, PR-nya si Southgate adalah mencari bagaimana nih pengganti Kane yang kira-kira bisa masuk dalam skema yang udah dimainin kemarin. Ivan Toney ya. Bisa Ivan Toney, tapi ini gue juga menanti ini sih Jap, bahwa
blessing in disguise dengan cedera Kane, terlepas dia menjadi bad luck dari timnas timnas Inggris adalah apakah Southgate seberani Carlo Ancelotti dengan memainkan Jude Bellingham sebagai false nine. Kalau kita lihat dengan pola 4 back, apalagi Luke Shaw sembuh dengan kanan Kyle Walker amat sangat terbuka. Kita Bellingham di lini depan sebagai false nine, diapit oleh Phil Foden dan juga Bukayo Saka. Menurut gue ini mungkin itu lebih menarik ya. Itu akan menjadi hal yang lebih menarik karena di tengah Declan Rice dibantu Kobbie Mainoo atau siapapun satu pemain, entah itu Alexander Arnold atau apapun itu, justru akan membuat lini depan Inggris lebih fluid menurut gue. Nggak bentrok jadinya si Nggak Foden bentrok, sama betul. Bellinghamnya. Tidak bentrok, plus yang seperti gua garis bawah dari 2 episode sebelumnya, di kotak 14 itu Inggris tidak akan kekurangan orang. Iya, betul. Dan di situ menjadi salah satu potensi gol bagi Jude Bellingham, Mainoo maupun Foden yang siapapun yang dipercaya oleh Gareth Southgate nantinya. Yang gue iniin juga kayaknya Inggris tuh emang udah mempersiapkan untuk skenario adu penalti. Nah, Iya kan? yes. Beberapa kali ya di Euro tahun lalu pun dia juga kan dari knockout itu udah ngelewatin 3 kali adu penalti kan, dan terakhir di final kalah justru adu penalti gitu. Nah tapi kemarin itu kita lihat pemain-pemain yang dipilih untuk eksekusi penalti itu tenangnya gila-gilaan sih kalau menurut gue sih. Dari Ivan Toney aja bisa begitu. Contekan Pickford udah ada tuh. Iya, botolnya kan. contekan. Jadi mereka tuh emang udah mungkin ini kali ya bisa ngelihat dari mereka di fase grup dan lain-lain, kesulitan mencetak gol dan lain-lain. Ya apalagi ini makin dekat ke final, mereka juga nggak mau mengambil resiko. Kalau bisa lebih hati-hati di defensif, ya udah korbanin attackingnya gitu. Lebih baik defensif dan kita selesaikan di adu penalti gitu. Menurut lu nanti lawan Belanda adakan sebesar itu nggak? Kalau kita ngelihat ngelawan apa ya, misalnya kayak Perancis Portugal, itu kan kita udah bisa ngebayangin, ini mah adu penalti nih, gitu udah kebayang gitu dengan dua permainan dua tim itu gitu. Kalau gue sih ngeliat kecenderungannya Inggris memang bisa menang adu penalti sih, tapi mungkin tidak akan semembosankan Perancis Portugal. Kalaupun misalnya harus berakhir dengan hasil imbang, ini ada gol yang tercipta Jap. Karena kita lihat bahwa dua tim ini sebenarnya terlepas dari fase grup, ketika memasuki babak knockout, kedua tim ini tampil jauh lebih baik. Beberapa PR sudah diselesaikan Southgate maupun Ronald Koeman, dan ini menurut gua bisa saja pembuktiannya akan terjadi pada laga semifinal kali ini. Ya Inggris selalu punya magic moment ya. Momentum mereka tuh selalu ada ketika kemarin udah hampir kalah waktu lawan Slovenia. Slovakia ya. Yang lemparan lemparan Arhan itu kan buset itu kurang magic moment apa lagi gitu. Berapa 17 detik lagi ya? 17 detik lagi. Terus juga ketika mereka ketinggalan dari Swiss, itu naluri atau insting dari individual pemain tuh langsung jalan gitu. Betul. Kita lihat Bukayo Saka yang sepanjang babak itu nggak pernah ngelakuin jurus andalannya dia, cutting inside terus nge-shoot. Nah ini langsung dicoba. Mungkin itu juga nggak masuk ke plannya Southgate kali. Jadi itu inisiatif pemain mungkin ya. Ini mungkin berprasangka baik gitu. Dan terbukti berhasil karena kita lihat Swiss udah numpukin pemain kan sebenarnya di tengah itu. Gitu. Ya ini mengapa gue bilang bahwa dari sisi pemain terutama lini kedua, Inggris jauh lebih siap dibandingkan Belanda, dan ini bisa menjadi pembeda pada laga semifinal nanti Jap. Ya, setuju. Menurut lu Man, dengan nanti magic momennya siapa yang akan jadi? Gua tetap lebih cenderung Belanda. Lu Belanda lu? Lebih cenderung Belanda. Oke. Gue seperti awal. Gue Inggris sih. Berarti final lu apa? Berarti gue Inggris, kan gue tetap sebelumnya juga Inggris di final. Cuma Iya. Jermannya doang yang kalah nih. Berarti Spanyol Inggris gue. Gue tadi udah berbelok tuh Perancis ke Spanyol. Gue Inggris sih kalau nggak 1-1, 2-1 via extra time sih Jap. Iya. Gue masih percaya ini akan adu penalti dan akan adu penalti, makanya kalaupun misalnya itu adu penalti tapi pertandingannya tidak akan near goal. Ya, itu aja. 0-0 ya. Betul. 0-0 gitu. Oke, itu dia skorer pembahasan kita soal Euro kali ini. Ya walaupun memang seboring itu sebenarnya ya Euro di 2024 ini ya. Bahkan di Euro 2020 2021 ya itu lu lebih seru sih kalau menurut gua sih. Benul ya kan. Benul. Karena ini kalau lihat 2 Euro sebelumnya kan juaranya nggak diprediksi tuh. Iya, Italia ya. Portugal, Italia. Nah, ini bisa jadi
Nggak diprediksi juga nih. Spanyol nggak ada yang prediksi loh dari awal bakalan Iya, juara. Inggris loh. juga, Inggris ada Inggris otak. prediksi. Iya, Inggris benar. prediksi bahkan Inggris, Prancis, Jerman kan Berarti awal tuh. presentasinya jauh banget Inggris favorit juara gitu. Inggris, Prancis, Jerman, keempat Italia. Keempat Itali. Oh berarti Belanda cuy, bisa jadi ya. Belanda Spanyol nih bahaya nih. Spanyol lah. Di luar Spanyol nggak prediksi. masuk radar cuy, tapi masuk di skor radar. Oke, itulah kita pembahasan kita di episode kali ini. Kalau kalian yang ada yang tidak setuju dengan pendapat kami, ya udah disimpan aja dalam hati. Di komen aja. Oh, komen. Tolong di komen aja. Oke, komen aja. Kalau ada yang mau bilang yang rambut putih FOMO, ya emang. Emang. Disuruh belajar bola juga baru-baru ini kok. Jadi tulis aja di kolom komentar. Terima kasih yang udah menyaksikan dan di TikTok juga tuh yang live. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.